Shopee Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 187 karyawan dari total 6.232 orang yang tercatat per kuartal 1 2022. Atas peristiwa itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pegawai Shopee yang ter-PHK untuk memperjuangkan haknya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Andri Yansyah mengatakan pihaknya membuka kesempatan karyawan ter-PHK Shopee untuk melapor, salah satunya agar pihaknya bisa mencatatkan kasus perselisihannya. Menurut Andri Yansyah, pencatatan perselisihan merupakan pintu masuk bagi pihaknya untuk menangani laporan sengketa antara karyawan dan perusahaan. Dengan upaya ini, perusahaan dan pihak karyawan bisa mendapatkan solusi atau win-win solution dari mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja. Dalam mediasi tersebut, Pemprov DKI akan menanyakan keinginan dan hak yang harus dipenuhi pihak perusahaan maupun karyawan. Berdasarkan hasil pendalaman itu, Pemprov DKI akan mencarikan solusi yang sesuai dengan koridor peraturan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi. Tahapannya adalah mediasi terlebih dulu sebagai upaya penyelesaian dengan cara kekeluargaan. Syukur-syukur dengan mediasi itu batal PHK. Andri pun memahami ada beberapa karyawan yang tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada Pemprov DKI. Untuk itu, Andri menganjurkan karyawan untuk melapor melalui kelompok serikat pekerja di perusahaan tersebut. Belum lama ini, manajemen Shopee menyatakan baru saja melakukan pemecatan karyawan dalam jumlah besar. Alasannya, pemecatan itu dilakukan lantaran kondisi perusahaan yang terdampak akibat kondisi ekonomi global. Shopee Indonesia berjanji akan memberikan dukungan bagi karyawan yang terkena PHK. Manajemen Shopee Indonesia menyatakan telah mencoba melakukan penyesuaian dengan beberapa kebijakan bisnis. Namun, PHK yang diterapkan saat ini adalah langkah terakhir yang harus ditempuh. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi melihat fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK di perusahaan startup mengindikasikan berlanjutnya musim dingin alias winter pada industri tersebut. Menurutnya, istilah winter untuk bisnis startup sedang menggelayuti bisnis startup. Baru-baru ini, Shopee Indonesia mengumumkan PHK terhadap 3% karyawannya. Sedangkan sebelumnya, Zenius, Link Aja, hingga JDID menyampaikan kondisi serupa. Perusahaan-perusahaan rintisan yang belum naik kelas menjadi unicorn atau dekakorn diperkirakan menghadapi risiko gugur yang lebih tinggi. Dalam situasi keuangan yang menantang, perusahaan mesti mengurangi fasilitas karyawan hingga memutuskan PHK. Perusahaan juga mulai merekrut karyawan baru dengan gaji yang lebih kecil ketimbang standar sebelumnya. Menurut Heru, jalan terjal untuk bisnis startup akan terjadi sampai 2 tahun ke depan. Namun, di balik itu perusahaan rintisan anyar masih bakal bermunculan.